jumpa lagi bersama Kai di channel yang tidak memiliki intro ini. Oke, langsung aja nih. Video kali ini aku akan ngebahas tentang SNBP nih teman-teman. Yang mana SNBP ini kan baru menjadi sebuah topik hangat di kalangan teman-teman kelas 12 SMA. Sekarang baru zamannya teman-teman. Sekarang baru masanya penetapan siswa eligible kan ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh mau sharing pengalaman aku terkait menjadi siswa eligible dan SNBP, atau kalau dulu itu sering disebut dengan singkatan SNMPTN. Oke, teman-teman, aku tuh inget banget ya dulu waktu aku SMA itu aku sangat berharap dengan yang namanya SNMPTN, berusaha membangun nilai yang lebih baik dari kelas 10 semester 1 sampai semester 5. Agar apa? Agar aku tuh bisa menjadi salah satu siswa eligible. Makanya aku tuh sangat berharap, sangat memiliki keinginan untuk bisa masuk PTN tanpa harus tes. Nah, dari situ tuh aku tuh punya mindset kalau aku tuh nggak mau ujian, apalagi ditambah sama anggapan orang-orang sekitar yang menganggap bahwa yang cuma tahu tuh kalau yang keren itu tuh masuk PTN dengan jalur tanpa tes. Nah, terus tujuannya aku bilang ini apa teman-teman? Tujuannya aku bikin video ini tuh cuma ingin mengantisipasi teman-teman agar tidak mengalami hal yang sama kayak aku. Karena ternyata mindset aku tadi itu salah teman-teman. Teman-teman gak apa-apa berharap sama SNBP, tapi jangan sampai nanemin mindset kayak aku. Karena mindset aku itu berdasarkan pengalaman aku kemarin itu menjadikan aku sebagai seorang yang malah kurang berusaha, jadi malas untuk mempersiapkan plan B, terus nggak nyiapin UTBK, dan ya udah kayak pasrah aja gitu teman-teman. Sampai pada akhirnya aku mengalami gagal SNMPTN dan aku ngerasa kayak 3 tahun itu kayak sia-sia gitu teman-teman. Perjuangan aku, apa yang aku usahakan selama ini tuh kayak gak ada lagi bentuk penghargaannya, karena ya udah lewat itu SNMPTN. Ditambah lagi aku tuh menyesal karena kenapa kok aku tuh gak mempersiapkan untuk UTBK dari jauh-jauh hari gitu teman-teman. Dan itu kan sisa dari pengumuman SNMPTN itu sekitar Maret ya. Maret ke ujiannya Mei, sekitar ya kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan gitu ya. Dari pengumuman SNMPTN ke UTBK itu aku gunain untuk belajar UTBK. Dan seperti yang teman-teman prediksi, betul, aku gagal lagi SBMPTN atau UTBK. Dari situlah teman-teman, mindset aku itu berubah. Yang tadinya menganggap bahwa yang keren itu cuma SNMPTN, itu nggak lagi, sama sekali nggak lagi. Itu benar-benar berubah. Karena ternyata yang keren itu bukan cuma orang-orang yang berhasil lolos SNMPTN, yang bisa masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Bukan cuma itu teman-teman. Ternyata yang keren itu adalah orang-orang yang berusaha sampai titik darah penghabisannya itu. Entah dia mau masuk lewat jalur SNMPTN atau SNBP, kalau sekarang ya sebutannya ya, atau dia lewat UTBK atau SNBT, dan bahkan dia masuk lewat jalur mandiri atau jalur-jalur lain yang walaupun dia tuh udah ditolak berkali-kali tapi dia tetap semangat dan tidak putus asa. Menurut aku yang keren tuh kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua teman-teman, ini saran aku untuk teman-teman yang mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu siswa eligible. Tolong gunakan kesempatan kalian ini sebaik-baiknya dengan cara kalian itu pilih prodi yang emang kalian inginkan. Serius, tolong pilih prodi yang emang kalian inginkan. Jangan cuma biar yang penting aku bisa kuliah, yang penting aku bisa keterima di PTN, tapi aku sebenarnya tuh nggak suka sama prodi itu. Jangan
jangan sampai itu terjadi. Karena kenapa teman-teman? Karena ketika kalian udah kuliah, kalian bakal ngerasain betapa beratnya berada di prodi yang itu bukan kalian inginkan gitu teman-teman. Jadi anggaplah SNBP ini itu sebagai bonus. Bener kata-kata kating yang udah mengalami fase ini, itu aku sering banget baca, jangan terlalu berharap sama SNM atau SNBP, karena anggaplah itu tuh sebagai bonus aja gitu teman-teman. Karena perjuangan kalian yang sesungguhnya itu ada di SNBT atau ujian tertulis seperti itu teman-teman. Nah itu tadi kan buat yang SNBP ya teman-teman, atau yang mendapat kesempatan menjadi salah satu siswa eligible teman-teman. Nah buat yang gak dapat kesempatan menjadi siswa eligible tapi kalian sudah mempersiapkan semester 1 kalian sampai semester 5 dengan baik, jangan berkecil hati dan jangan bersedih hati, karena ada loh jalur lain masuk PTN dengan sistem yang kayak SNMPTN atau SNBP, menggunakan nilai rapot dan sertif, tapi bukan SNBP. Apa itu teman-teman? Penasaran? Jalur tersebut adalah jalur prestasi. Ya, jadi benar teman-teman. Jadi di setiap universitas, gak semua sih kayaknya, ya mungkin ada beberapa universitas kayak UGM, UB, UNY, UNS, dan universitas lainnya, itu biasanya akan membuka jalur seleksi masuk perguruan tinggi menggunakan nilai rapot dan sertifikat. Jadi itu tuh adanya tuh setelah pengumuman SNMPTN seperti itu teman-teman. Kayak misalnya contoh PBU UGM, yang mana PBU itu adalah singkatan dari penelusuran bibit unggul. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri UGM dengan cara melalui rapot dan sertifikat. Nah, syarat-syarat lainnya itu kalau di tahun lalu ya teman-teman, di tahun aku, tahun 2022, itu syaratnya yang pertama adalah kalian itu harus jadi siswa dengan peringkat itu 25% terbaik di kelas. Jadi misal ada 36 siswa, kalian itu harus ranking 1 sampai 9. Ya, 1 sampai 9 dari semester 1 sampai semester 5. Dan nanti kalian akan minta surat rekomendasi dari kepala sekolah. Jadi nanti ada suratnya, surat rekomendasi dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa kalian atau teman-teman itu memang anak-anak yang berprestasi, yang punya ranking 1 sampai 9 itu. Nah, terus untuk sertifikatnya, teman-teman bisa menggunakan sertifikat. Ada kok ketentuannya, entah itu nasional, internasional, seperti itu teman-teman, bisa digunakan. Tapi buat teman-teman yang mungkin dari awal nih udah ngerasa itu ranking 1 sampai 9 ya, kalian gak perlu takut, karena yang penting dicoba aja, coba dulu. Karena berdasarkan pengalaman, lagi-lagi pengalaman nih teman-teman, itu ada kok yang berhasil, dia bisa masuk tanpa rankingnya tuh lebih dari 9 gitu. Jadi nggak tergolong 25%, tapi sertifikatnya itu emang bener-bener bagus gitu. Kayak sertifikatnya tuh banyak banget yang nasional, bahkan kayaknya sampai ada internasional deh. Jadi ya coba aja teman-teman. Ini bisa menjadi kabar baik buat teman-teman yang belum diberi kesempatan untuk menjadi siswa eligible, atau teman-teman yang habis eligible tapi ternyata tertolak. Kalian bisa daftar jalur ini. Untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa cari, kalian rajin-rajin untuk mencari dari universitas yang emang ingin kalian tuju. Misalnya UGM, UB, UNS, UNY. Kalian coba aja cari-cari di website resminya. Terus kalian coba cari-cari informasinya, kalian usahakan. Tapi lagi-lagi aku mau berpesan, jadikan ini itu juga sebagai kayak bonus aja gitu. Jadi teman-teman tetap harus mempersiapkan SNBT atau UTBK.
Biar apa? Biar tidak menyesal. Seperti itu teman-teman. Jadi yang penting itu pertama prodinya sesuai dengan keinginan kalian, terus anggap SNBP dan jalur seleksi masuk dengan rapot itu sebagai bonus aja. Terus yang kalian benar-benar perjuangkan itu adalah SNBT. Seperti itu teman-teman. Oke, kayaknya sekian teman-teman, itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Buat teman-teman kelas 12 yang sedang memperjuangkan cita-citanya, semangat. Buat yang eligible, pilihlah prodi yang sesuai dengan keinginan kalian. Ingat pesanku tadi, jangan milih prodi cuman asal biar keterima atau alasan lain, ikut-ikutan temennya, jangan. Terus anggap itu sebagai bonus. Tetap persiapkan SNBT karena ini mumpung masih di awal tahun, masih ada kesempatan sekitar 100 hari lebih untuk mempersiapkan UTBK atau SNBT. Terus buat cadangan, teman-teman juga bisa ikut seleksi jalur yang dari universitas yang udah aku bilangin tadi. Segitu aja, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat berjuang, dah.